lupakan sejarah yang kamu kenal. Bayangkan sebuah realitas alternatif, sebuah dunia di mana takdir tidak pernah berpihak pada kekalahan. Sebuah dunia di mana nama Napoleon bukan hanya seorang jenderal, melainkan arsitek takdir itu sendiri. Apa jadinya jika ambisinya tak terbatas? Bagaimana jika kekuasaannya tidak berhenti di Eropa, melainkan menyebar tanpa batas ke seluruh benua? Apakah ini sekadar fantasi liar, ataukah sebuah kemungkinan yang tersembunyi dalam bayangan sejarah? Bersiaplah, karena kita akan menyelami rahasia bagaimana Napoleon bisa mengubah jalannya perang dan menciptakan dunia yang sama sekali berbeda. Pada tahun 1805, ketika kemenangan di Perang Austerlitz terjadi, Napoleon tidak hanya meraih kemenangan, dia membuka gerbang menuju realitas baru. Kemenangan ini bukan akhir, melainkan awal dari sebuah revolusi takdir. Dia langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas kekuasaannya, menaklukkan wilayah-wilayah baru, dan mengubah peta dunia menjadi tempat yang berbeda sepenuhnya. Namun, apa yang terjadi jika Napoleon tidak pernah gagal dalam perangnya? Bagaimana dunia berubah menjadi sebuah tempat yang berbeda? Dalam dunia ini, Napoleon tidak pernah gagal dalam perangnya. Dia terus menang, terus memperluas kekuasaannya, dan terus membuat dirinya sebagai seorang pemimpin yang tak terkalahkan. Namun, apa yang terjadi jika kekuasaannya tidak pernah terhenti di Eropa? Bagaimana dunia berubah menjadi sebuah tempat yang berbeda? Apakah Napoleon akan menjadi seorang pahlawan yang dihormati, atau seorang tiran yang ditakuti? Dalam dunia ini, Napoleon terus menang, terus memperluas kekuasaannya, dan terus membuat dirinya sebagai seorang pemimpin yang tak terkalahkan. Namun, apa yang terjadi jika kekuasaannya tidak pernah terhenti di Eropa? Bagaimana dunia berubah menjadi sebuah tempat yang berbeda? Apakah Napoleon akan menjadi seorang pahlawan yang dihormati, atau seorang tiran yang ditakuti? Dalam dunia ini, kita akan melihat bagaimana Napoleon dapat mengubah jalannya perang dan sejarah, dan bagaimana dunia berubah menjadi sebuah tempat yang berbeda. Dalam dunia ini, Napoleon terus menang, terus memperluas kekuasaannya, dan terus membuat dirinya sebagai seorang pemimpin yang tak terkalahkan. Namun, apa yang terjadi jika kekuasaannya tidak pernah terhenti di Eropa? Bagaimana dunia berubah menjadi sebuah tempat yang berbeda? Apakah Napoleon akan menjadi seorang pahlawan yang dihormati, atau seorang tiran yang ditakuti? Dalam dunia ini, kita akan melihat bagaimana Napoleon dapat mengubah jalannya perang dan sejarah, dan bagaimana dunia berubah menjadi sebuah tempat yang berbeda. Dalam dunia ini, Napoleon terus menang, terus memperluas kekuasaannya, dan terus membuat dirinya sebagai seorang pemimpin yang tak terkalahkan. Namun, apa yang terjadi jika kekuasaannya tidak pernah terhenti di Eropa? Bagaimana dunia berubah menjadi sebuah tempat yang berbeda? Apakah Napoleon akan menjadi seorang pahlawan yang dihormati, atau seorang tiran yang ditakuti? Dalam dunia ini, kita akan melihat bagaimana Napoleon dapat mengubah jalannya perang dan sejarah, dan bagaimana dunia berubah menjadi sebuah tempat yang berbeda. Pernahkah kamu membayangkan bahwa Napoleon, tokoh yang telah menjadi legenda dalam sejarah, tidak pernah gagal dalam perang Eropa? Bayangkan bagaimana dunia berubah jika dia berhasil mengalahkan semua lawannya, memenangkan perang-perang besar, dan membangun kekuasaan yang tak terkalahkan. Di awal abad ke-19, Napoleon menjadi penguasa Eropa, menguasai sebagian besar wilayah di benua itu. Ia membangun kekaisaran yang luas, memperkuat militer, dan mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif. Kekuasaannya membawa stabilitas dan keamanan ke Eropa, tetapi juga membawa konsekuensi yang signifikan bagi bangsa-bangsa lain. Mereka yang tidak dapat menyerah kepada Napoleon harus berhadapan dengan ancaman perang dan penaklukan. Di benua lain,
Kekuasaan Napoleon membawa dampak yang luas, mengubah jalannya perdagangan, kebudayaan, dan politik. Ia membangun jaringan kerajaan yang luas, memperluas kekuasaannya melalui perjanjian dan pertempuran. Napoleon menjadi simbol kekuasaan dan kebijaksanaan, namun juga menjadi simbol ancaman bagi mereka yang tidak dapat menyerah kepada kekuasaannya. Kekuasaan Napoleon membawa perubahan besar dalam kebijakan dan sistem pemerintahan di Eropa. Ia memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih efektif, memperkuat militer, dan membangun jaringan kerajaan yang luas. Napoleon juga memperluas kekuasaannya melalui perjanjian dan pertempuran, menguasai sebagian besar wilayah di benua itu. Ia membangun kekaisaran yang luas, mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif, dan memperkuat militer. Kekuasaannya membawa stabilitas dan keamanan ke Eropa, tetapi juga membawa konsekuensi yang signifikan bagi bangsa-bangsa lain. Mereka yang tidak dapat menyerah kepada Napoleon harus berhadapan dengan ancaman perang dan penaklukan. Di benua lain, kekuasaan Napoleon membawa dampak yang luas, mengubah jalannya perdagangan, kebudayaan, dan politik. Kekuasaan Napoleon juga membawa perubahan besar dalam kebudayaan dan politik di Eropa. Ia memperkenalkan sistem pendidikan yang lebih efektif, memperkuat kebudayaan, dan membangun jaringan kerajaan yang luas. Napoleon juga memperluas kekuasaannya melalui perjanjian dan pertempuran, menguasai sebagian besar wilayah di benua itu. Ia membangun kekaisaran yang luas, mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif, dan memperkuat militer. Kekuasaannya membawa stabilitas dan keamanan ke Eropa, tetapi juga membawa konsekuensi yang signifikan bagi bangsa-bangsa lain. Mereka yang tidak dapat menyerah kepada Napoleon harus berhadapan dengan ancaman perang dan penaklukan. Di benua lain, kekuasaan Napoleon membawa dampak yang luas, mengubah jalannya perdagangan, kebudayaan, dan politik. Kekuasaan Napoleon juga membawa perubahan besar dalam perdagangan dan ekonomi di Eropa. Ia memperkenalkan sistem perdagangan yang lebih efektif, memperkuat ekonomi, dan membangun jaringan kerajaan yang luas. Napoleon juga memperluas kekuasaannya melalui perjanjian dan pertempuran, menguasai sebagian besar wilayah di benua itu. Ia membangun kekaisaran yang luas, mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif, dan memperkuat militer. Kekuasaannya membawa stabilitas dan keamanan ke Eropa, tetapi juga membawa konsekuensi yang signifikan bagi bangsa-bangsa lain. Mereka yang tidak dapat menyerah kepada Napoleon harus berhadapan dengan ancaman perang dan penaklukan. Di benua lain, kekuasaan Napoleon membawa dampak yang luas, mengubah jalannya perdagangan, kebudayaan, dan politik. Kekuasaan Napoleon juga membawa perubahan besar dalam politik dan keamanan di Eropa. Ia memperkenalkan sistem politik yang lebih efektif, memperkuat keamanan, dan membangun jaringan kerajaan yang luas. Napoleon juga memperluas kekuasaannya melalui perjanjian dan pertempuran, menguasai sebagian besar wilayah di benua itu. Ia membangun kekaisaran yang luas, mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif, dan memperkuat militer. Kekuasaannya membawa stabilitas dan keamanan ke Eropa, tetapi juga membawa konsekuensi yang signifikan bagi bangsa-bangsa lain. Mereka yang tidak dapat menyerah kepada Napoleon harus berhadapan dengan ancaman perang dan penaklukan. Di benua lain, kekuasaan Napoleon membawa dampak yang luas, mengubah jalannya perdagangan, kebudayaan, dan politik. Ini baru permulaan. Subscribe untuk melihat konten amazing lainnya. Api. Kekuasaan Napoleon membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari di Eropa. Ia memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih efektif, memperkuat keamanan, dan membangun jaringan kerajaan yang luas. Napoleon juga memperluas kekuasaannya melalui perjanjian dan pertempuran, menguasai sebagian besar wilayah di benua itu. Ia membangun kekaisaran yang luas, mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif, dan memperkuat militer.
Kekuasaannya membawa stabilitas dan keamanan ke Eropa, tetapi juga membawa konsekuensi yang signifikan bagi bangsa-bangsa lain. Mereka yang tidak dapat menyerah kepada Napoleon harus berhadapan dengan ancaman perang dan penaklukan. Di benua lain, kekuasaan Napoleon membawa dampak yang luas, mengubah jalannya perdagangan, kebudayaan, dan politik. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana perubahan kecil pada awalnya dapat mempengaruhi abad ke-21? Pada tahun 1812, Napoleon Bonaparte memimpin tentara Prancis ke Rusia dalam perang yang berkepanjangan. Namun, apa yang terjadi jika Napoleon berhasil mengalahkan Rusia? Bagaimana perubahan kecil pada awalnya dapat mempengaruhi perkembangan teknologi dan ekonomi? Para sejarawan telah membuktikan bahwa perubahan kecil pada awalnya dapat mempengaruhi jalannya sejarah. Contohnya, perubahan kecil pada awalnya dapat mempengaruhi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jika Napoleon berhasil mengalahkan Rusia, mungkin teknologi informasi dan komunikasi akan berkembang lebih cepat di Eropa dan Amerika. Mungkin kita akan memiliki internet dan telepon seluler yang lebih maju. Mungkin kita akan memiliki teknologi yang lebih canggih untuk mengatasi masalah lingkungan dan kesehatan. Namun, perubahan kecil pada awalnya juga dapat mempengaruhi jalannya sejarah dengan cara yang tidak terduga. Mungkin kita akan memiliki konflik yang lebih besar dan lebih kompleks. Mungkin kita akan memiliki perubahan sosial dan politik yang lebih drastis. Mungkin kita akan memiliki dunia yang berbeda dari apa yang kita kenal sekarang. Bagaimana Napoleon dapat mempengaruhi perkembangan teknologi dan ekonomi? Pada tahun 1812, Napoleon memimpin tentara Prancis ke Rusia dalam perang yang berkepanjangan. Namun, apa yang terjadi jika Napoleon berhasil mengalahkan Rusia? Mungkin Napoleon akan membangun jaringan perkereta-apian yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Mungkin Napoleon akan membangun jaringan telepon yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Mungkin Napoleon akan membangun jaringan listrik yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Mungkin Napoleon akan membangun jaringan air yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Mungkin Napoleon akan membangun jaringan kabel yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Mungkin Napoleon akan membangun jaringan satelit yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Mungkin Napoleon akan membangun jaringan internet yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Bagaimana Napoleon dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi? Pada tahun 1812, Napoleon memimpin tentara Prancis ke Rusia dalam perang yang berkepanjangan. Namun, apa yang terjadi jika Napoleon berhasil mengalahkan Rusia? Mungkin Napoleon akan membangun jaringan perdagangan yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Mungkin Napoleon akan membangun jaringan keuangan yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Mungkin Napoleon akan membangun jaringan industri yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Mungkin Napoleon akan membangun jaringan pertanian yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Mungkin Napoleon akan membangun jaringan pertambangan yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Mungkin Napoleon akan membangun jaringan energi yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Bagaimana Napoleon dapat mempengaruhi perkembangan teknologi dan ekonomi? Pada tahun 1812, Napoleon memimpin tentara Prancis ke Rusia dalam perang yang berkepanjangan. Namun, apa yang terjadi jika Napoleon berhasil mengalahkan Rusia? Mungkin Napoleon akan membangun jaringan perkereta-apian yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Mungkin Napoleon akan membangun jaringan telepon yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Mungkin Napoleon akan membangun jaringan listrik yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Mungkin Napoleon akan membangun jaringan air yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Mungkin Napoleon akan membangun jaringan kabel yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Mungkin Napoleon akan membangun jaringan satelit yang lebih maju di Eropa dan Amerika.
Mungkin Napoleon akan membangun jaringan internet yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Bagaimana Napoleon dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi? Pada tahun 1812, Napoleon memimpin tentara Prancis ke Rusia dalam perang yang berkepanjangan. Namun, apa yang terjadi jika Napoleon berhasil mengalahkan Rusia? Mungkin Napoleon akan membangun jaringan perdagangan yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Mungkin Napoleon akan membangun jaringan keuangan yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Mungkin Napoleon akan membangun jaringan industri yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Mungkin Napoleon akan membangun jaringan pertanian yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Mungkin Napoleon akan membangun jaringan pertambangan yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Mungkin Napoleon akan membangun jaringan energi yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Bagaimana Napoleon dapat mempengaruhi perkembangan teknologi dan ekonomi? Pada tahun 1812, Napoleon memimpin tentara Prancis ke Rusia dalam perang yang berkepanjangan. Namun, apa yang terjadi jika Napoleon berhasil mengalahkan Rusia? Mungkin Napoleon akan membangun jaringan perkeretaapian yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Mungkin Napoleon akan membangun jaringan telepon yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Mungkin Napoleon akan membangun jaringan listrik yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Mungkin Napoleon akan membangun jaringan air yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Mungkin Napoleon akan membangun jaringan kabel yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Mungkin Napoleon akan membangun jaringan satelit yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Mungkin Napoleon akan membangun jaringan internet yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Dalam dunia ini, Napoleon tidak gagal dalam Perang Eropa. Pada tahun 1812, dia mengalahkan Rusia dan mendapatkan kontrol atas Eropa Timur. Hal ini membawa perubahan besar pada politik dan ekonomi Eropa. Negara-negara kecil seperti Polandia dan Yunani mendapatkan kemerdekaan, sementara Rusia kehilangan kekuasaannya. Napoleon kemudian menciptakan Liga Eropa, sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan kestabilan di Eropa. Liga ini menjadi model bagi organisasi internasional lainnya, seperti Liga Bangsa-Bangsa. Dengan kekuasaannya yang semakin besar, Napoleon mulai mempengaruhi perkembangan teknologi dan ekonomi di seluruh dunia. Dia mendirikan sekolah-sekolah ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menggalakkan inovasi dalam bidang industri. Hal ini membawa perubahan besar pada ekonomi dunia, dengan Eropa menjadi pusat kekuasaan dan inovasi. Negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Jepang mulai mengikuti jejak Eropa dalam bidang teknologi dan ekonomi. Napoleon juga mempengaruhi perkembangan politik dan sosial di seluruh dunia. Dia mendirikan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan adil, serta menggalakkan hak-hak sipil dan kebebasan individu. Hal ini membawa perubahan besar pada masyarakat dunia, dengan orang-orang lebih berani untuk berbicara dan berpartisipasi dalam proses politik. Negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris mulai mengikuti jejak Eropa dalam bidang demokrasi dan hak-hak sipil. Dalam dunia ini, Napoleon menjadi simbol kekuasaan dan inovasi. Dia membawa perubahan besar pada politik, ekonomi, dan sosial di Eropa dan seluruh dunia. Negara-negara lain mulai mengikuti jejak Eropa dalam bidang teknologi, ekonomi, dan demokrasi. Napoleon menjadi contoh bagi pemimpin-pemimpin lainnya, dan dia terus mempengaruhi perkembangan dunia pada abad ke-19 dan ke-20. Namun, Napoleon juga memiliki kelemahan. Dia menjadi terlalu ambisius dan berusaha untuk menguasai seluruh dunia. Hal ini membawa perubahan besar pada politik dan ekonomi, tetapi juga membawa konflik dan kekerasan. Negara-negara lain mulai khawatir akan kekuasaan Napoleon, dan mereka mulai bersekutu untuk menghentikannya. Pada akhirnya,
Napoleon gagal dalam upayanya untuk menguasai seluruh dunia. Dalam dunia ini, Napoleon menjadi contoh bagi kekuasaan dan inovasi. Dia membawa perubahan besar pada politik, ekonomi, dan sosial di Eropa dan seluruh dunia. Namun, dia juga memiliki kelemahan yang membawa konflik dan kekerasan. Negara-negara lain mulai khawatir akan kekuasaan Napoleon, dan mereka mulai bersekutu untuk menghentikannya. Pada akhirnya, Napoleon gagal dalam upayanya untuk menguasai seluruh dunia. Sekarang, mari kita renungkan apa yang telah kita lihat dalam alternatif sejarah ini. Bagaimana Napoleon dapat mengubah jalannya perang dan sejarah? Bagaimana kekuasaan dan kebijakan berubah di Eropa? Dan bagaimana perubahan kecil pada awalnya dapat mempengaruhi abad ke-21. Kita telah melihat bagaimana Napoleon dapat mempengaruhi perkembangan teknologi dan ekonomi, serta bagaimana dunia yang berbeda dapat mempengaruhi kebijakan dan hubungan internasional. Sekarang, mari kita tanya diri sendiri, apa yang kita pelajari dari alternatif sejarah ini? Apa yang kita dapat ambil dari peristiwa sejarah yang berbeda? Apakah ada pelajaran yang dapat kita ambil dari keberhasilan Napoleon dalam mengubah jalannya perang dan sejarah? Atau mungkin ada pelajaran yang dapat kita ambil dari kegagalan Napoleon dalam mencapai tujuan akhirnya? Mari kita renungkan dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Dalam alternatif sejarah ini, kita telah melihat bagaimana Napoleon dapat mengubah jalannya perang dan sejarah. Kita telah melihat bagaimana kekuasaan dan kebijakan berubah di Eropa. Dan kita telah melihat bagaimana perubahan kecil pada awalnya dapat mempengaruhi abad ke-21. Sekarang, mari kita tanya diri sendiri, apa yang kita pelajari dari alternatif sejarah ini? Apa yang kita dapat ambil dari peristiwa sejarah yang berbeda? Apakah ada pelajaran yang dapat kita ambil dari keberhasilan Napoleon dalam mengubah jalannya perang dan sejarah? Atau mungkin ada pelajaran yang dapat kita ambil dari kegagalan Napoleon dalam mencapai tujuan akhirnya? Mari kita renungkan dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Alternatif sejarah ini telah menunjukkan kepada kita bahwa perubahan kecil pada awalnya dapat mempengaruhi abad ke-21. Kita telah melihat bagaimana Napoleon dapat mempengaruhi perkembangan teknologi dan ekonomi. Dan kita telah melihat bagaimana dunia yang berbeda dapat mempengaruhi kebijakan dan hubungan internasional. Sekarang, mari kita tanya diri sendiri, apa yang kita pelajari dari alternatif sejarah ini? Apa yang kita dapat ambil dari peristiwa sejarah yang berbeda? Apakah ada pelajaran yang dapat kita ambil dari keberhasilan Napoleon dalam mengubah jalannya perang dan sejarah? Atau mungkin ada pelajaran yang dapat kita ambil dari kegagalan Napoleon dalam mencapai tujuan akhirnya? Mari kita renungkan dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Dalam alternatif sejarah ini, kita telah melihat bagaimana Napoleon dapat mengubah jalannya perang dan sejarah. Kita telah melihat bagaimana kekuasaan dan kebijakan berubah di Eropa. Dan kita telah melihat bagaimana perubahan kecil pada awalnya dapat mempengaruhi abad ke-21. Sekarang, mari kita tanya diri sendiri, apa yang kita pelajari dari alternatif sejarah ini? Apa yang kita dapat ambil dari peristiwa sejarah yang berbeda? Apakah ada pelajaran yang dapat kita ambil dari keberhasilan Napoleon dalam mengubah jalannya perang dan sejarah? Atau mungkin ada pelajaran yang dapat kita ambil dari kegagalan Napoleon dalam mencapai tujuan akhirnya? Mari kita renungkan dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Alternatif sejarah ini telah menunjukkan kepada kita bahwa perubahan kecil pada awalnya dapat mempengaruhi abad ke-21. Kita telah melihat bagaimana Napoleon dapat mempengaruhi perkembangan teknologi dan ekonomi. Dan kita telah melihat bagaimana dunia yang berbeda dapat mempengaruhi kebijakan dan hubungan internasional. Sekarang, mari kita tanya diri sendiri, apa yang kita pelajari dari alternatif sejarah ini?
Apa yang kita dapat ambil dari peristiwa sejarah yang berbeda? Apakah ada pelajaran yang dapat kita ambil dari keberhasilan Napoleon dalam mengubah jalannya perang dan sejarah? Atau mungkin ada pelajaran yang dapat kita ambil dari kegagalan Napoleon dalam mencapai tujuan akhirnya? Mari kita renungkan dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Dalam alternatif sejarah ini, kita telah melihat bagaimana Napoleon dapat mengubah jalannya perang dan sejarah. Kita telah melihat bagaimana kekuasaan dan kebijakan berubah di Eropa. Dan kita telah melihat bagaimana perubahan kecil pada awalnya dapat mempengaruhi abad ke-21. Sekarang, mari kita tanya diri sendiri, apa yang kita pelajari dari alternatif sejarah ini? Apa yang kita dapat ambil dari peristiwa sejarah yang berbeda? Apakah ada pelajaran yang dapat kita ambil dari keberhasilan Napoleon dalam mengubah jalannya perang dan sejarah? Atau mungkin ada pelajaran yang dapat kita ambil dari kegagalan Napoleon dalam mencapai tujuan akhirnya? Mari kita renungkan dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Jangan sampai ketinggalan. Subscribe hari ini untuk konten eksklusif besok. Kado terbungkus.